Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah dimuliakan ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan alam besar agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para pimpinan Pondok Pesantren An-Nikmah Ki Haj Arianto Rosyad MPDI. Yang saya hormati Mudirul Ma'had An-Nikmah Gus Muhammad Hasbi Al-Faruqi. Yang saya hormati Kepala Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah Ustaz Luqman Khairuddin SPDI. Dan tidak lupa pula pada ustaz-ustazah yang besar tidak disebut gelar dan yang kecil tidak disebut nama. Dan yang saya banggakan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren An-Nikmah Dapur 12 Batam. Acara selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Muhammad Narendra. Waktu dan tempat kami persilakan. Dimohon disaksikan tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Ananda Narendra yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengar sama-sama mendapatkan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya penyampaian tugas-tugas IST secara umum oleh Mudirul Ma'had An-Nikmah Gus Muhammad Hasbi Al-Farsi. Pada tempat bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Saya deg-degan, jujur ya, hari ini saya deg-degan. Atau kenapa? Teman-teman santri yang mulia, pertama-tama marilah kita ini sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur, dengan sebenar-benarnya rasa. Alhamdulillah hari ini kami masih bisa jadi seorang santri. Ketika kita bersyukur atas nikmat santri, maka tidak akan ada namanya saya akan pulang kecuali saya selesai. Kenapa? Barang siapa yang bersyukur, maka nikmatku akan aku tambah. Barang siapa yang tidak bersyukur, maka siksaku akan sangat pedih. Maka dengerin, siksa perawat itu kapan? Ketika seorang santri mundur dari medan perjuangan, mundur dari medan pertempuran, yang mana itu tempatnya adalah pondoknya gak enak, bukan pondoknya yang gak enak, karena kita kurang airnya gak enak, bukan karena airnya gak enak, karena kita kurang Ketika kurang syukur, maka kita akan pindah pondok. Ketika udah pindah pondok, maka di situ juga tinggal syukur juga, pindah lagi. Maka di sini pada hari ini adalah hari di mana beban ujian terbesarnya santri bertambah satu lagi dalam pundak. Jangan pernah merasa aku hari ini dilantik menjadi seorang pengurus organisasi pondok pesantren dengan pembagian kismun. Jangan. Akhirnya aku jadi orang yang terpandang. Jangan. Akhirnya saya jadi orang yang diseriuskan dalam pondok. Jangan. Baik itu putra ataupun putri. Kalau ada rasa saya ini diangkat karena saya ini hebat, maka nanti apa? Akan kabuloma, akan jadi musuh dalam Maka ujian terbesarnya apa? Ketika kita menerima amanah, itu yang akan dilihat adalah bagaimana cara menjalankan amanah. Kecil-kecil ditunjuk jadi IST, besar-besar ditunjuk jadi IST baru. Coba kita mikir dengan segala kekurangan yang kita miliki, dosa yang kita miliki, layak gak saya jadi pengurus? Saya pernah dosok, saya pernah gibah, saya pernah mencuri. Kira-kira saya ini layak gak jadi pengurus? Maka kalau kita gak syukur, nanti namanya pengurusan ini bisa berubah. Kapan saja bisa. Kenapa dipilih? Karena Pak, Allah sudah menutup aib ini. Saya dipilih bukan karena saya hebat, tidak, tapi saya dipilih murni karena pilihan siapa? Allah. Kalau ada rasa saya ini dipilih karena saya yang terbaik, rasakan deh, itu setan sudah masuk dalam hati kita. Ketika setan sudah masuk dalam hati kita, maka nanti apa? Dalam program kebanyakan dalam program kebanyakan namanya balas dendam.
Ketika program nanti banyaknya apa? Berbicara tidak pernah sesuai dengan perbuatan. Jangan bawa HP, tapi abangnya malah bawa HP. Ke masjid, tapi kakaknya malah pura-pura tidur. Jaga kebersihan, tapi kakaknya malah buang sampah. Itu karena apa? Karena nggak syukur. Maka nanti di dalam program kesantrian tahun ini ada perubahan lumayan besar. Apa perubahannya? IST diambil dari kelas 3 PMI dan 3 bahkan ada yang paling comel, Abang Nihal. Abang ini loh, depan nih. Maka deh, ingat amanahnya di jalan benar-benar, sungguh-sungguh, jangan lagi ada rasa saya ingin dipan. Kuncinya apa? Kuncinya satu, khidmatnya karena Allah, bukan karena pengen dipandang saya paling hebat, saya paling sempurna, Bu. Kemudian yang kakak-kakak MA, abang MA, jangan berkecil hati. Ini juga ujian bagi mereka diangkat jadi IST, pengurus organisasi pondok pesantren, ujian bagi mereka yang dilantik, dan ujian juga bagi yang gak dilantik. Kenapa? Yang dilantik ujiannya bisa ngamalin, bisa jalanin apa tidak? Itu ujiannya. Bisa amanah atau tidak? La imana liman la, maka tidak dianggap iman orang yang tidak punya sifat amanah. Kalau mati tiba-tiba dia tidak amanah gimana? Ya, kakak-kakak juga abang-abang, jangan merasa kok saya gak dipilih, jangan. Cana bagi santri. Ingat, dipilih karena Allah, gak dipilih juga karena Allah. Di sini ada perubahan yang akan dijalani bersama bagi putra ataupun putri. Maka minta tolong disimak. Terutama buat program asrama. Saya pengen, Bang Hasim pribadi pengen, jadilah orang yang mendamaikan, jangan jadi yang merusuhkan suasana dalam kerusuhan. Jadilah penengah dalam pertikaian, janganlah jadi pemecah dalam pertikaian. Mana sekali? Sekali berdiri. Ganteng gak? Ngadep sini lah. Oh, udah pakai jas hitam, jubah putih, peci hitam, pakai sorban, tinggal cari mantan wanitanya mana nih? Pegang kakinya kan terbang gak turun dulu. Ya, jangan lama-lama karena Bang Ade sudah ada yang punya. Jangan diteruskan. Di sini Bang Ade, Ustadz Ade Satria ini bertanggung jawab keamanan Pondok Putra. IST yang di bawah bagian tanggung jawabnya Ustadz Ade Satria itu ada keamanan, Ismul Amni. Kemudian di bawahnya ada Amazenta. Tak jelaskan. Amazenta ini dia punya program cuma satu, menjadi petugas absen. Sekalian yang kita bahasa putri ya, biar gak dua kali ngomong. Ustazah Nabila mana? Masya Allah. Dah cukup. Tarjitlak beneran repot ya. Di sini Ustazah Nabila sama pegang programnya kayak Ustaz Ade. Keamanan, Amazenta.
program keamanan yang baru akan dijalankan tahun ini. Salah satu adalah TAPTIS, pemeriksaan kitab dan buku pembelajaran dari semua unit. Kalian yang hari ini kitabnya hilang, gak lengkap, hati-hati, denda sudah menanti kalian semua. Qurannya gak atas namanya ketika ditapis, hati-hati, denda sudah menanti kalian semua. Nanti yang dicek apa? Kasur, bantal, kamus Muhammad Yunus kelas 1, kelas 2, kelas 3, kitab Minhajul Muslim, bahasa Arab, bahasa Inggris, semua dicek. Pemeriksaan 1 minggu, 1 bulan sekali. Hati-hati yang gak punya, segera beli, mumpung IAM masih banyak. Terus Amazenta ini juga programnya sama, putra putri nanti tidurnya absen pakai naum, tidurnya tidak bisa sepenake dewe. 1 kasur, 1 manusia. Ikramun muslimin bang, 1 kasur berdua. Bener ikramun muslimin. Tapi untuk ini maka peraturannya harus dijalankan 1 kasur, 1 manusia. Yang 2 manusia bagaimana bang? Yang 2 manusia suruh beli. Bang, kalau surya tadi hilang lagi, bagaimana caranya? Kalau nggak mau hilang, beli BD. Nggak ada BD, beli kardus di AM. Buat kemudian di sini ada program Lugo. Lugo juga di bawah Ustazah Nabila dan Ustadz Ade Satria. Penanggung jawab Lugo. Tapi Ustadz Ade sama Ustazah Nabila itu hanya menggerakkan IST bagian Lugo. Adapun penanggung jawab bahasanya itu beda sendiri. Ya, untuk program yang di bawah Bang Ade dan Ustazah Nabila cukup sampai di situ. Kemudian Ustadz Tino Wibowo beserta mana Ustadz Tino? Masya Allah. Ade boleh duduk, Nabila boleh duduk. Tino, please. Ustazah Aisyah. Ustazah Aisyah. Ustadz Tino dan Ustazah Aisyah ini sebagai Ustadz dan Ustazah keamanan, paham? Bukan calon pasang. Tapi Ustadz Tino ngakunya masih jomblo. Di sini Ustadz Tino megang bagian IST bertanggung jawab kebersihan non asrama, paham? Non asrama. Sama kayak Ustazah Aisyah di Putri. Kemudian sebagai program penanggung jawab program Poskestren, tak jelaskan sakit harus jalan sendiri ke Poskestren minta kertas izin. Kalau nggak mampu jalan minta ketua kamarnya ke Poskestren minta kertas izin. Kemudian mulai sekarang ini juga sudah berjalan alfa sekolah dihukum di pondok. Alfa sekolah dihukum, alfa tidur malam walaupun dia nggak kabur keluar pondok maka hukuman juga nanti. Supaya di sini. Dulu waktu kami di Temboro deh, itu pondok pusat ya, terutama Bang Asmi sama Bang Usman pondoknya beda dulunya. Pas pindah Bang Usman terakhir 3 tahun terakhir. Di pondok pusat makan absen, alfa makan dihukum. Makan sore absen, kalau makan nggak bisa mandi, kalau mandi nggak bisa makan. Itu cuma pilihannya. Kalau ngantri mandi, alfa absen makan. Kalau nunggu absen makan, alfa makan nggak bisa mandi. Tapi kita nggak kayak gitu, tenang. Tapi menuju ke sana.
Kemudian di bawahnya lagi ada namanya Qismur Riyadhah, bagian olahraga. Insya Allah Qismur Riyadhah tahun ini di Putra bulan depan kalau tidak ada halangan Allah mengizinkan Anima buka turnamen BMX Anima Training apa sih klub ya? Bulan depan kita ngadakan balap BMX. Cukup itu program Qismur Riyadhah dari bagian olahraga santri putri nggak tahu berapa mereka. Terus di bawahnya lagi inventaris. Inventaris ini yang menjaga keseluruhan peralatan kebersihan dari Qismur dari bagian Nazofa. Program itu adalah IST yang di bawah naungan Ustadz Dino dan Ustazah Aisyah. Udah pada kenal orangnya? Ya? Yes, kalau udah mulai dulu. Berikutnya Ustadz Zahrul Dionge. Zahrul enggak, Harry Potter. Ustazah Misna. Kamu? Enggak sih. Ustadz Zahrul sama Ustazah Misna megang program Qismur Tarbiyah. Ini adalah yang akan mencari para pelaku alfa bolos sekolah, bolos tahfidz, dan alfa belajar malam. Penghukuman ada di Ustazah Misna sama Ustadz Zahrul. Kemudian kalau yang putri Naila, mana Naila lupa Naila diri. Masya Allah. Terus di putri ada dua tarbiyahnya. Ini bagian kalau bahasa kasarnya algojo. Bagian algojo penghukuman santri yang alfa sekolah, alfa tahfidz, alfa tidur, sama alfa absen dadakan. Nanti ada namanya darul iqomah atau nama lainnya absen hadiri. Absen hadiri ini akan diperbanyak di hari-hari libur. Kalian yang sering alfa, nanti mama sama papanya akan diundang secara resmi, disambut pakai hadroh karena anaknya sering alfa. Kalau hadrohnya mau, kalau alfanya sudah pakai hadroh. Kemudian Ustazah Misna penanggung jawab tarbiyah sekaligus sahabat saputri dan juga sebagai tarbiyah dari KMI Putri dan Tahosus. Maka nanti yang nggak ada kelas izin, alasannya apapun itu namanya alfa. Ini algojo-algojonya. Dah, algojo. Yang Ustazah Naila ini tarbiyah dari PPS Wusto dan juga MA. MA yang sering-sering ini nggak apa-apa, ntar dendanya banyak. Duduk. Kemudian untuk Ustazah Nana, mana Nana? Belum datang. Yang Ustazah Nana ini gak usah kita bacakan karena agak sensitif. Ntar bagian putri saja, yang putra gak usah kita. Di sini ada perubahan yang sangat besar yang bikin heboh satu seluruh wali santri Animah, baik itu putra atau putri, yang sampai ada orang tua itu mencak-mencaki gurunya, terus banyak kol-kolan. Yang minta maaf juga ada sedikit. Di sini tidak ada namanya program
ustazah kamar dan ustadz kamar. Supaya apa? Supaya latihan mandiri, kalau butuh telepon orang tua sendiri. Anima menyiapkan warung telepon berbayar karena nggak ada subsidi dari pemerintah, maka harus bayar. Kapan mulai bukanya? Mulai bukanya bulan depan. Kenapa kayak gitu bang? Supaya anak baru nggak geng. Telepon mamanya, mak sakit, muntah, pas cari kamar, mana yang namanya si B, cari. Itu yang lagi main bola depan. Oh, itu anak baru. Oh, anakmu kita jambak rambutnya. Agak emosi si B kemarin ini kan bahkan di sini kan. Terus ada juga main tuh Pak. Oh, tak sebut ini Pak. Ngakunya sakit, juga Bang Asbi kena marah aja. Ngakunya anaknya sakit, pas ke kamar mana? Lagi ngobrol ketawa-ketawa. Itu anak baru. Mana orangnya ada di sini, orang nggak tahu. Saya tahu sendiri. Ada juga salah kelas. Salah kalau kelas. Udah kita kena marah. Itu anak baru, sabar. Ini ada yang lebih parah lagi, salah unit. Anaknya KMI malah yang gusto. Kena marah lagi kelas, kena marah tapi nggak dibalas. Masih baik kok, udah agak sedikit. Terus di sini Bang Asmi menyiapkan penanggung jawab komplek. Dengarkan, penanggung jawab komplek. Ini adalah pengganti sebagai musrifah kamar dan ustadz kamar. Tapi ingat, musrifah kamar dan ustadz kamarnya megang HP-nya hanya 1 hari sekali. Bukan pas kalian di kamar, tapi pas kalian lagi di sekolah. Karena ustazah pengabdian dan ustadz pengabdian HP-nya cuma dikasih di pagi hari sampai asar jam 4. Yang ustazah pengabdian, ustadz pengabdian yang ngajar, dia dikasih HP di malam hari, tapi nggak sampai tengah malam, ada batasan waktunya. Untuk penanggung jawab komplek putra, lantai 1, lantai 2 dan 3 dan lantai kamar yang di Makam, Palestina, Turki. Novel mana Novel? Oh ya, berdiri. Lihat, kayak Gus Bahar. Ustadz kenal? Nanti nomor HP-nya kita kasih tahu. Sekarang masih rahasia. Ustadz Novel penanggung jawab kompleks seluruh putra. Tapi kalian tidak boleh, dilarang keras minjem HP Ustadz Novel untuk telepon orang. Kemudian tidak ada lagi yang buat seragam baju, seragam kamar. Kalian yang buat seragam, kalian yang ambil untung, yang dimarahi orang tua kalian adalah Bang Has. Udah dijelasin pandangan, paham kami Pak Ustadz. Kalau paham jangan bertanya lagi. Kenapa? Paham semuanya? Paham, subhanallah bihamdi. Iya kan? Tapi paham. Tapi Pak Ustadz, belum paham. Dijelasin lagi. Seharusnya marahinlah yang buat seragam. Siapa? Ada orang yang kemarin, nggak tahu namanya, lupa. Itu dimaafkan. Tapi untuk berikutnya tidak ada lagi buat seragam kamar, baik itu putra, putri, siapapun itu yang golongannya dari kalangan santri. Kalau ketahuan, bajunya disita dan tidak dikembalikan. Paham? Orang tua kami nggak mau bang ke pondok, boleh, atau ngobat polos. Kemudian orang tua santri, dengerin deh, yang mau izin pulang, ini tidak ada perizinan pulang melalui ustadz dan ustazah keamanan. Bang Asbi pribadi buka waktu untuk perizinan pulang. Ini belum tentu di sini tapi ya, ustadz dan ustazah kamar yang orang tuanya mau izin anaknya pulang hajatan,
hajatan pun dibagi. Yang boleh pulang, ayah menikah, mama menikah, nenek menikah, om menikah, tante menikah, abang kandung menikah, kakak kandung menikah, adik kandung menikah. Apa lagi? Coba cek. Keponakan nikah, nggak bisa pulang. Kemudian dengerin. Kemudian yang boleh pulang lagi, kematian. Contoh, orang tua meninggal, kakek meninggal, nenek meninggal, abang, tante, om, bibi. Selain dari itu tidak ada izin pun. Ada yang agak lucu, boleh nggak ceritanya? Boleh ya? Agak lama tadi. Kemarin ada orang tua santri Animah, putri kucing anggurnya meninggal, izin pulang, mamanya nangis-nangis abang Asbi. Namanya ada lalanya, bukan lala siapa tak lupa. Seriusan gak bohong, bohong dosa. Dosa Allah, ini kucing kesayangan dia waktu di kelas 6 SD meninggal. Kenapa meninggal? Dia ketabrak waktu depan rumah. Terus dia keluar medis rahasia pulang, Ustaz tolong. Aduh, kucing meninggal gimana? Gak disolati, gak dikapain juga dengan kubur. Akhirnya apa? Gak dapat akhirnya mamanya kirim foto ke HP Bang Asbi, tapi abang lupa nama anaknya siapa. Kucing anggurnya pasti kubur ada videonya, tapi lupa anaknya siapa. Terus untuk izin pulang, komunikasinya sama ustadz-ustadzah keamanan, kemudian jumpa Bang Asbi ya. Gak ada lagi yang izin jumpa ke ayah Bang Asbi atau ke umi Bang Asbi. Kalau ketahuan yang datang ke umi ke ayah, abang kasih bikisan khusus surprise. Kenapa? Karena program kecil-kecil kayak izin tuh gak usah ke ayah Bang Asbi, gak usah ke umi Bang Asbi. Kenal kan? Yang sebelah kiri Bang Asbi ini ayah Bang Asbi, yang sebelah kanan ini, yang sebelah kiri lagi Ustaz Lukman, sebelah kiri Ustaz Islam. Ini ada umi Bang Asbi, ada umi Zabib, adik tercinta, sebelah bidadari satu-satunya. Namanya Inayat Aisyah. Sudah mau dipandang dari sini. Terus izin pulangnya, sowannya sama Bang Asbi itu waktunya pada asar 1 jam. Paham? Kemudian untuk komplek putri, abang siapkan sebagai pengganti ketua kamar atau ustazah kamar. Di sini ada komplek Zainab, ada ustazah Aisyah sama ustazah Nabila. Kenal? Komplek Aisyah itu gedung belakang yang baru. Lantai 1 dan lantai 2 itu ketuanya ada Miss Gimana sama siapa sih? Sama Misna, Ustazah Misna. Kalian yang butuh sesuatu apapun itu datang ke Ustazah kamar, Ustazah komplek. Kemudian untuk komplek Sumayah dan Hasimi, ketua kompleknya itu ada Ustazah Naila sama Ustazah Nana. Terus untuk Ustazah Poskestren itu ada Ustazah siapa namanya? Hesdi. Nih, dengerin, lagi musim penipuan juga, hoax mengatasnamakan anaknya jatuh dari WC, kemarin berdarah, minta transferan duit sekian juta, lagi diempuk Fatimah, kemarin bawa nama Umi Hamzah, kemudian bawa nama Bang Asbi juga pernah kemarin, terakhir bawa nama Umi Juju, Ustazah Juju. Ingat, yang resmi itu teleponan dari pihak Poskesar itu ada Ustazah Esti, ada Bundo sama Ustazah siapa istrimu? Ustazah Umul. Adapun yang putra itu melalui Ustaz Tino. Terus untuk Tabansa bukanya 1 hari 1 kali. Catat hari ini uangnya keluarnya besok. Berlaku bagi anak baru.
dan gak pengen nanti ada anak baru ketok pintu kamar ustadznya gara-gara uang tabasannya habis di tengah siang hari. Maka uangnya diinginkan sebagus-bagusnya agar gak habis sebelum waktunya. Cukup ya. Terus itu aja. Yang masih megang pakai gelang emas, cincin emas, semuanya segera titipin ke ustadz ustadzanya biar ditelepon orang tuanya dikembaliin ke rumah agar tidak laki-laki yang masih pakai gelang ya. Laki-laki yang masih pakai gelang, baik itu gelang di pinggang ataupun gelang di tangan, di kaki, itu juga harus dilepas. Putri juga sama. Yang masih pakai gelang di pinggang itu juga harus dilepas. Jimat, dengerin. Yang punya jimat dari rumah itu juga harus dilepas. Cukup? Dengerin. Nanti di akhir acara kita bagikan kupon untuk konsumsi. Kupon itu ada dua, ada kupon makanan sama kupon minuman. Dengerin. Dua kupon itu, satu kupon makanan itu hanya berlaku untuk satu makanan. Kalau udah ambil sate ayam atau sate sapi tidak bisa ambil bakso. Yang udah ambil bakso tidak bisa ambil ketoprak. Yang udah ambil ketoprak tidak bisa ambil siomay. Kupon minumannya ada dua, ada es krim sama lemon tea. Maka nanti dengerin, makan sesuai rezekinya masih. Cukup. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mudirul Mas yang telah menyampaikan tugas-tugas kita secara umum. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kuliah Mu'allimin Al-Islam yang besar Febri SPW Fakultas Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Yayasan Pondok Pesantren Alimah beserta keluarga, istri tercinta, sekaligus anak tercinta, menantu juga tercinta. Gitu ya. Para hadir dan hadirat ketua unit, anak-anak yang terpilih baik bisa maupun rijal dan secara keseluruhan anak-anak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, isma'u qala ta'ala fi kitabihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa takun minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu
dunia maupun di akhirat? Pasti mau loh. Siapa yang mau celaka? Ya enggak? Tapi tidak mulus jalannya dong. Tiba-tiba kalian beruntung. Tentu harus ada jalan-jalan yang harus kalian lalui. Resiko apapun itu, yang jelas tujuannya kalian beruntung dunia dan akhirat. Ya, syaratnya apa? Menjadi umat yang mau mengingatkan, yang mau mengajak untuk berbuat baik dan melarang kemungkaran. Begitu. Maka anak-anak sekalian dan asatidzah yang sudah ditunjuk bahwa dalam ya masih langsung aja. Baik, maka tujuan diadakan itulah tujuannya, ya. Yang jelas, Ustaz tambahan al-qail ya. Baik. Al-haqqu bila nidhamin yadribuhul batil bin-nidham. Al-haqqu bila nidhamin yadribuhul batil bin-nidham. Satu, kebenaran yang tidak teratur dan tidak terorganisir maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Baik, jelas kita semua dalam kebenaran kan. Maka kebenaran itu supaya betul-betul tegak maka harus ada organisasi yang mengatur semua itu supaya kebenaran ini yang kita sama-sama jalankan adalah tegak dengan benar. Begitu. Maka kita dirikanlah organisasi ini. Ya, supaya apa? Supaya satu, kita bisa belajar berorganisasi. Oke, karena belajar organisasi ini adalah manfaat bagi kalian semuanya untuk kedepannya. Untuk ke depan itu pasti bermanfaat. Oh, saya pernah menjadi pengurus ini, saya pernah menjalankan ini, saya pernah bertanggung jawab tentang ini. Maka begitu kalian di masa depan terpilih lagi menjadi satu yang sudah dipegang, maka sudah berpengalaman. Baik, itu. Jadi manfaat organisasi di pondok pesantren itu supaya manfaat kalian pernah mengalami ini dan bermanfaat di masa depan. Baik, yang keduanya diadakan satu organisasi ini adalah supaya kalian belajar bertanggung jawab. Lihatnya penghidupan bukan urusan dengan terutama yang ini terpilih ya, yang terpilih semua di depan ini ya. Ya, baik. Supaya belajar bertanggung jawab. Ketika kamu dikasih satu tanggung jawab, misalkan bagian keamanan atau K3 atau bahasa, maka bagaimana kalian betul-betul menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Begitu. Oke? Baik itu? Baik. Yang terakhir, supaya organisasi ini berjalan dengan baik, maka diadakanlah kepengurusan ini. Boleh sah-sah saja siapapun dari pengurus yang dipercaya oleh pengasuh. Kalau mungkin yang biasanya tahun-tahun lalu diambil dari kelas 5, dari kelas 6, tidak ada salahnya juga. Kita ambil satu gebrakan dengan satu cara lain. Mudah-mudahan dari anak-anak yang sudah dipilih ini bisa menjadikan pondok ini teratur sendiri. Begitu, ya. Baik, mungkin ini dulu dari Ustaz. Juga kalian sudah review juga perutnya mungkin, dan nanti ada juga yang disampaikan dari pengasuh. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Uthman Khairul selaku Kepala Kuliatul Mu'alim Al-Azhar yang telah menyampaikan ultimatum kepada seluruh santri dan kepengurusan ISP. Acara selanjutnya nasihat pimpinan Pondok Pesantren Al-Imam Ki Haj Arif Rasyad MPRI
sekaligus melantik pengurus IST periode 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ala amriyati." Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini estafet risalah kenabian terus berlanjut dan terus berjalan sampai hari kiamat. Salah satu estafet perjalanan kerasulan, perjalanan dakwah, adanya kita yang hadir, yang duduk pada malam hari ini di Masjid Putri Pondok Pesantren An-Nikmah sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Kita semua adalah pewaris para nabi. Nabi mewariskan apa kepada kita? Nabi mewariskan dinul tauhid. Nabi mewariskan Islam kepada kita. Maka Islam sebagai warisan yang diberikan kepada kita, maka suka tidak suka, wajib suka, ikhlas tidak ikhlas, wajib ikhlas, karena warisan ini membawa kita kepada surga. Salawat dan salam kita kirimkan juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliau di padang mahsyar. Sebab semua kita membutuhkan beliau. Yang berbahagia saya pada malam hari ini yang hadir di depan kita, para ustaz, ustazah yang membimbing kita untuk menuju jalan kebenaran. Dan yang lebih bahagia lagi anak-anak sekalian, dengar baik-baik tuan-tuan dan puan-puan. Apabila seorang ayah bisa mewariskan dakwah, bisa mewariskan hartanya yang terbaik, agama, kepada anaknya. Dan saya secara pribadi, Umi Hasbi secara pribadi sudah memberikan yang terbaik untuk anaknya. Gus Hasbi, generasi kedua Pondok Pesantren An-Nikmah yang siap membuktikan An-Nikmah akan selalu ada sampai hari kiamat. Dan begitu juga antum-antum, tuan-tuan yang hadir di depan saya, tuan-tuan yang ada di depan saya, antum juga harus menerima warisan dakwah dari orang tua antum. Makanya diantar ke pondok pesantren supaya suatu saat nanti antum akan menjadi generasi kedua dari orang tua antum masing-masing, generasi yang bisa melanjutkan perjuangan, generasi yang bisa melanjutkan dakwah untuk umat. Siap atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki para sahabat semuanya anak muda. Sampai Rasulullah menunjuk salah satu pemuda yang umurnya baru 18 tahun untuk menjadi panglima perang. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan siapakah nama panglima perang termuda yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan pasukan Romawi? Saya kasih hadiah langsung 20.000. Oke.
Hanya orang yang membaca sejarah, yang tahu sejarah, yang tahu perjuangan. Aduh, kantongnya sempit sekali. Ada. Oh, 20.000 nggak ada 50.000. Ada 50.000-an. Ya. Dan dia memenangi peperangan tersebut. Sebagian daripada sahabat-sahabat yang lain keberatan mengangkat anak muda ini untuk menjadi panglima perang. Dia menganggap pemuda ini tak mungkin dia bisa memenangkan peperangan melawan pasukan Romawi. Masih terlalu muda, masih terlalu mentah. Kami masih ada yang lebih mampu daripada beliau. Tapi Rasulullah SAW tetap menjadi beliau. Akhirnya dia memenangi peperangan tersebut. Siapakah nama sahabat tersebut? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Khalid bin Walid. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Siapa dia? Siapa? Siapa putri? Abu Binas. Belum ada yang benar jawabannya. Apa itu bukan anak muda lagi. Kalau yang putih saya kasih 50.000. Satu orang, siapa? Umar juga sudah tua daripada Nabi. Harisa dulu. Ya, siapa? Siapa dia? Siapa? Mantan Harisa. Dahulu. Oke, kita minta yang netral menjawab, tapi nggak dikasih hadiah. Kalau saya nanti yang jawab dikira saya ada-ada. Kita minta ahli sejarah menjawabnya siapa sahabat yang ditunjuk sebagai panglima perang termuda yang usia 18 tahun. Silakan Ustaz Lukman. Panglima perang termuda yang ditunjuk itu adalah namanya Usama bin Zaid. Ada yang betul? Oke, mulai besok nanti baca sejarah. Jadi uangnya saya masukkan kantor kembali. Dan insya Allah mata adalah semuanya para pemuda. Mulai dari sekarang fokuslah, buktikan Anda yang terbaik oleh orang tua Anda. PSD yang ditunjuk sekarang buktikan Anda yang terbaik periode 2022-2023. Berikan kasih sayang, berikan pengabdian yang penuh sebagaimana yang sudah diberikan orang tua kita kepada kita. Nah, pada kesempatan ini Ustaz tidak terlalu lama, ya, terputus bagi SD yang ada. Apa yang dikatakan Ustaz tadi benar. Dengan ditunjuknya Anda sebagai SD bukan ajang untuk balas dendam, bukan ajang untuk membuat Anda menjadi orang yang ditakuti, tapi jadilah orang yang disegani dan orang yang dihormati. Ya, pimpinlah anggota Anda dengan hati, supaya anggota Anda jangan makan hati. Ya, dan insya Allah kalau amanah ini dijalankan dengan baik. Kemudian yang kedua, ya coba diam dulu. Ini menandakan antum adalah santriwati yang manut taat karena Allah
bicara dia diam. Tapi kalau orang tua bicara dia bisik, itu menandakan dia oke. Insya Allah kami dari Pondok Pesantren untuk bagaimana menyatukan hati kita semua, menyatukan hati dengan orang tua yang selama ini karena corona hampir masuk 2 tahun dan 3 tahun kurang adanya komunikasi di antara kita semua, maka insya Allah mulai minggu depan Animam akan membentuk konsul. Ya, kalau di Jawa itu namanya konsul dari Riau, konsul Bengkulu, konsul Sumatera Barat. Jadi konsul ini bertanggung jawab kalau orang tua bertanggung jawab dengan daerahnya masing-masing. Kalau di dalam pondok dari kakak kelas 12 sampai adik kelas 7, adik kelas 7 tahu di mana kakaknya yang kelas 3, kelas 2, kelas 6. Di saat ada masalah dia bisa mencari solusi, bukan menelpon orang tua. Begitu juga orang tua di saat ada masalah, orang tua akan kumpul musyawarah untuk mencari solusi. Maka nanti kalau di Batam kita akan bentuk konsul per kecamatan. Jadi misalnya santriwan dari kelas 7 sampai kelas 12 dari kecamatan Batu Haji, maka wali santrinya nanti berkumpul satu kecamatan Batu Haji. Ya, nanti ada ketuanya, dan ketua itulah yang nanti akan menjadi penyambung lidah, memberi informasi dan komunikasi. Kenapa? Supaya disiplin. Konsul Bengkong, konsul Nongsa, sampai nanti konsul 12 kecamatan yang ada di Kota Batam akan kami undang mulai minggu depan, supaya nanti kita tertib. Karena sangat sedih sekali hari ini, jujur Ustaz katakan, kalau di Jawa sana, kalau ada wali santri yang bentak-bentak ustazahnya, bentak-bentak gurunya, itu biasanya kualat, nggak berani. Tapi kalau di Batam ada wali santri yang berani bentak-bentak. Kenapa? Karena kurangnya komunikasi tadi, kurangnya informasi. Padahal tidak boleh begitu. Nah kemudian anak-anak juga, kalau ada masalah, nanti bicarakanlah dengan ustaznya, jangan bicarakan sama orang tua, apalagi minjem HP. Ya. Kemudian kita minta nanti bagian juga, itu kalau sudah jam 6 itu semua jemuran yang ada di jemuran itu diangkat semua. Supaya apa? Supaya tidak hilang, supaya tidak ada kuman. Nah, bagi yang tidak angkat ya diangkat oleh petugas itu pernah dilakukan dulu. Ya. Kemudian kepada ustaz-ustaz muda, bagaimana kata Gus tadi, jalankanlah amanah ini dengan baik dalam 1 tahun ini. Ya, jangan menjadikan Anda mentang-mentang sudah jadi ustaz dan ustazah terlalu mudah untuk keluar komplek. Kita khawatir ya keluar komplek itu beresiko tinggi. Apalagi kalau keluar di atas jam 8 malam. Jadi kita minta untuk mendisiplinkan diri masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan Ustazah, khusus Ustaz Hasbi, Ustaz Usman, Ustaz Usman, yang Hasbi, Ustazah Mega, Uminya Akila, Uminya Naswa, ya. Ustaz Islamuddin yang hadir pada hari ini dan semua Ustaz yang ada di sini dan kawan-kawan di SD, saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan malam ini adalah malam yang terbaik buat kita dan pendengar yang akan datang. Kemudian yang terakhir, adanya ajang SD ini adalah ajang untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan. Dengan Anda seperti ini, besok kalau dapat dari pondok, Anda bisa bikin pondok, Anda bisa bikin pesantren, Anda bisa jadi pejabat, dan Anda bisa jadi ahli politik. Kenapa? Anda sudah dibiasakan untuk memimpin di pondok pesantren, memimpin adik-adiknya, memimpin teman-temannya, dan sungguh-sungguhlah dalam belajar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
menghadap sini semuanya, yang putra maupun putri. Silakan berdiri dulu. Ya. Supaya nanti adik-adiknya tahu ini kakak-kakak yang berdiri. Berdiri. Ya, berdiri kalian sini ya, berdiri kalian sini. Ya, yang berdiri juga. Ya, silakan. Nah, dalam sejarah Anima ini dipegang oleh agama Islam Buddha. Ini sebuah gebrakan baru, sebuah sejarah baru dalam pondok pesantren Anima. IJT dipegang oleh santri kelas 9 PMI, 9 Unsur, 12 MA dan 11 SA. Ini sebuah kolaborasi yang baik, sebuah kerjasama yang baik. Anda harus buktikan di IST 2022-2023 adalah yang terbaik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami IST periode 2022-2023 berjanji akan menjalankan amanah ini dengan baik, akan menjalankan tugas sesuai dengan fungsi yang telah ditunjuk oleh pimpinan pondok pesantren. Insya Allah akan menjalankan tugas ini karena Allah dan Rasulnya. Kami berjanji akan menjadi contoh yang baik untuk semua anggota pondok pesantren Anima, akan membuktikan unit yang kami pegang akan membuktikan tanggung jawab yang diberikan kepada kami dengan baik dan menjaga kepercayaan orang tua kami, menjaga kepercayaan guru-guru kami, menjaga kepercayaan semua anggota kami di dalam menjalankan tugas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Acara selanjutnya musyawarah IST dengan Dewan Asatidz dan Ustadzah. Untuk IST baru kita untuk tidak mengurangi rasa hormat kita sampai di karpet untuk berjalan duduk. Zaki Putra Lidiansa, Ferdi Ardiansyah, Ja'far Shadiq Tirto Pamungkas, Tengku Zabani, Sanjaya, Muhammad Said Zakwan, Rizky Kamil, Abdul Yusuf, Darwis Mulyadi, Marvin Saputra,
Salman, Andrian Kurnia Pratama, Faisal Zaki Harimurti, Muhammad Al-Farisi, Ahmad Al-Rizal, Rengga Al-Biansyah, Aidil Syahputra, Muhammad Tefra, M. Imam Syahraban, Mufrad Danisa, Ilham, Ahmad Mukatisha, Fikri Febriani, Muhammad Haidar, Zaki Rifano, Ghazi Al-Ghifari, Muhammad Effendi, Muhammad Faiz Sanjari, Ilham Ahmad Taulani, Ray Wongkin, Alif Perrotan, Zakwan Kamil, M. Fadri Adrian Syah Awyamaidi, Abdul Iksan, M. Akif, Muhammad Narendra. Abang yang sebelah situ bisa geser ke sini. Yang ya agak mepet ke kiri, agak mepet ke kanan. Ingat, jangan kalah sama setan. Setan suruh kita gagap di masjid teriak-teriak. Yang teriak-teriak berarti kalah dari sama setan. Setan selalu datang dari atas, bawah, kiri, kanan, tengah, belakang, biar kita nggak ada. Maka nanti yang pas yang putri, dari pas yang putri nanti jangan teriak-teriak. Kalau ada yang cantik, ucapkan dalam hati, ya Allah saya yang kayak dia, boleh. Tapi jangan diimit-imitin, paham deh? Jaga ya. Naifarah Dia Ulham, Zafira Asriyana, Fikri Akbayi, Syafina Ramadan, Putri Cantika Sari, Narmi Julia Siregar, Esi Shaina Esya, Salmi Zuhira, Asmiranda Sari Devi, Devitri Humayurah, Zahwa Putri Oriza, Farhana Nur Hayati, Uktia Rizka, Desti Setia Perlintasari, Syakira Syau, Asmida Rizkia Siregar, Serani Dayana Aristi, Alexi Devi Abdul, Ameliana Fitria, Hairun Nisa, Yasmin Putri Numayo, Putri Tiara Pradana, Madeli Utan, Putri Segara Ridali, Marsha Amalia,
Aisyah Aulia Arif, Suci Wahyudi Daulay, Zahir Soba Jumaidi, Nur Faiqah Dayana Effendi, Nafisa Mutiara Amali, Sri Devi Juliani, Sarah Saina, Siti Nurdiana, Kaila Syahdi Ramadan, Sinta Amelia, Bilda Nur Adam, Aulia Safa Medina, Sarah Nurhan Dewi, Selvi Safitu, Siti Zahratul Mila, Arifi Pampanyuni Arfi, Amelia Salsabila, Indah Lestari Siregar, Indah Novita, Diva Monalisa. Buat teman-teman MA yang belum di Bang Asri atau tim gunakan di IST baru atau organisasi pesantren baru, kalian masih bisa berkarya di kerajaan masing-masing. Kerajaan kalian adalah kamar-kamar yang abang titipin, Mekah, Zainab, dan lain-lain itu semua adalah kerajaan kalian. Kalian masih bisa berkarya di sana. Bukan berarti tidak ada amanah sama sekali. Terus Bang Adi cuma mau bilang IST yang baiknya bisa dibilang sampai dengerin, bukan baik maksudnya ada perubahan dari sistem bahasa, pembangunan sholat, pemberangkatan sholat. Bang Asri ucapkan terima kasih buat abang-abang IST yang kemarin dengan kakak-kakak IST yang tahun lalu. Itu kalau dulu yang bangunin subuh itu Bang Asri. Sekarang alhamdulillah tahun lalu pembangunan subuh udah bisa dihandle dengan abang-abang IST yang zaman kemarin dengan kakak-kakak IST yang zaman lalu. Terima kasih. Sekarang deh, karena udah dilatih, maka malaikat sudah buka lembaran baru tentang amanah. Di sini hati ya. Cukup habis ini arahan. Acara selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Intan Islamuddin. Waktu dan tempat selanjutnya.
Silakan dimulai doanya kalau masih ada berisi ya. Masih ada berbicara, masih ada yang ngobrol, bercanda, tak akan dimulai doanya. Ya, semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bimbing adik-adik kita, bimbing anak kita untuk bisa menjalankan amanah yang besar yang diberikan yayasan kepada kalian semua. Ingat, ini amanah bukan main-main ya. Ustaz Hasbi bersama yayasan semuanya sudah memilah yang terbaik di antara semuanya. Jadi jangan dibuat main-main. Ini adalah amanah yang besar. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bimbing hati anak-anak ustaz untuk bisa menjalankan amanah. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi wa isi sanana 'alaika kama asnaika 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal wa najjina min a'mali ahli dolali wa fi'li juhal. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainal qulubi ummata sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna ila jannati bil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma ij'al ya Allah awladana wa talamidana wa ahnana min huffazil Qur'an wal 'ulama al 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara demi acara kita lewat. Semoga pada seluruh kepengurusan pondok pesantren An-Nikmah 500 Sonet Kolaban tahun ajaran 2022-2023 menjalankan tugas dengan istiqomah dan ikhlas. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada silap kata karena kesalahan yang ada pada diri saya sendiri dan kebenaran yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri acara ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.